warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah? Oke, kalau sudah siap, sudah dipersiapkan buku tematik dan alat tulisnya? Oke, yang sudah dipersiapkan bagus. Yang belum dipersiapkan, silakan persiapkan dulu buku tematik dan alat tulisnya ya. Sudah semuanya? Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa kali ini dipimpin oleh KM-nya ya. Silahkan Prima pimpin doanya ya. Alhamdulillah, pembacaan doa telah selesai. Oke, pada pembelajaran hari ini adakah yang tidak hadir? Atau semuanya hadir? Hebat, semuanya hadir. Kalian jangan lupa juga ya, isi absen pada link yang telah Ibu share di grup WhatsApp kelasnya ya. Baik, ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa saja? Ya, boleh Revania. Ya, betul ya. Kemarin kita belajar mengenai konsep 8 arah mata angin. Ada yang masih ingat 8 arah mata angin itu apa saja? Ya, boleh Mayang. Ya, betul ya. Jadi, 8 arah mata angin itu ada barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, dan barat daya. Betul ya. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar pada tema 8, Praja Muda Karana, pada subtema 4, Aku Suka Berkarya. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi pokok pikiran yang terdapat dalam teks. Siswa mampu menuliskan pokok pikiran mengenai informasi yang terdapat dalam teks bacaan. Siswa mampu mengidentifikasi arti dari lambang Garuda Pancasila. Siswa mampu menjelaskan perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Serta siswa mampu menuliskan pengalaman yang telah mereka lakukan yang berkaitan dengan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar membaca teks, menonton video, serta berdiskusi. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini selain dibimbing oleh guru, siswa juga akan dibimbing oleh orang tuanya masing-masing di rumah. Nah, sebelumnya Ibu sudah mengirimkan bahan ajar, lembar KPD, serta lembar evaluasi pada grup kelas. Baik, sekarang kita akan membaca teks terlebih dahulu. Teksnya berjudul Menjadi Tugas Penerima Tamu. Teksnya ada di halaman 172. Oke, boleh kalian buka dulu ya teksnya di halaman 172 di buku tematiknya. Sudah dibuka bukunya? Oke, nah, kalau sudah dibuka bukunya, kita membaca bersama-sama ya teks tersebut. Kita baca dulu ya. Oke, teksnya berjudul Menjadi Petugas Penerima Tamu. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan, Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Serta Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka.
Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Baik, sudah selesai membaca teksnya? Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, ini kira-kira ya, denah yang ditunjukkan Edo dan teman-teman. Denahnya kurang lebih seperti ini. Ya, oke. Dari teks tadi, coba Ibu ingin bertanya. Teks tadi menjelaskan tentang apa? Coba. Ya, betul ya. Teks tadi judulnya itu menjadi tugas penerima tamu. Oke. Di sini siapa aja yang menjadi petugas penerima tamu? Ada yang mau jawab? Siapa saja yang menjadi petugas penerima tamu? Ya, boleh Prima. Siapa saja? Ya, betul ya. Tadi ada Udin, ada Siti, ada Edo, ada Lani, dan juga Beni ya. Baik, Ibu akan bertanya lagi, siapa yang kebagian tugas menjelaskan di bagian utara? Ada yang masih ingat teksnya? Ya, boleh Syifa. Siapa? Ya, betul ya. Jadi yang bertugas menjelaskan bagian utara sekolah itu Udin dan Lani. Oke, bagus. Kalau Beni tugasnya menunjukkan bagian sekolah yang bagian mana? Ada yang mau jawab? Ya, boleh Andrian. Ya, betul ya. Beni bertugas menjelaskan di bagian barat sekolah. Nah, kurang lebih itu ya isi dari teks yang tadi. Nah, baik ya. Tadi kita sudah membaca sebuah teks ya. Nah, dalam teks bacaan terdapat paragraf. Paragraf ini adalah susunan kalimat yang mengandung satu pokok pikiran. Penulisan paragraf ini diawali dengan garis baru. Nah, pokok pikiran ini merupakan ide utama sebuah paragraf. Nah, pokok pikiran ini juga biasanya terdapat pada awal kalimat. Baik, sekarang kita akan mencari pokok pikiran dari sebuah teks ya. Ini teksnya kira-kira ada satu paragraf, kita bacakan dulu ya teksnya. Oke, baik. Edo anak yang rajin. Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah, dari paragraf ini yang merupakan pokok pikiran adalah terdapat pada awal kalimat, yaitu Edo anak yang rajin. Jadi pokok pikirannya ini adalah Edo anak yang rajin karena terdapat pada awal kalimat. Seperti itu ya. Oke, mengenai penjelasan pokok pikiran dalam teks bacaan, adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Oke, sudah paham? Baik, kalau sudah paham. Baik, kalau sudah paham, sekarang kita akan mencari pokok pikiran dari teks yang tadi yang telah kita bacakan bersama-sama. Nanti kalian cari pokok pikiran dari setiap paragraf ya, lalu tuliskan di buku tugas. Nah, tugas ini ada di LKPD yang telah Ibu bagikan di grup kelas ya. Setelah kalian mengerjakan LKPD Bahasa Indonesia, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, dalam teks tadi, Edo dan teman-teman bekerja sama dalam pemberian tugas ya, dalam penerima tamu. Nah, bekerja sama ini merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Nah, untuk lebih jelasnya kita tonton terlebih dahulu ya video berikut. Nah, kalian perhatikan dulu videonya, kalian pahami dulu videonya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan ya setelah selesai menonton video. Hari ini kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi PPKN kelas 3, tema 8, subtema 4. Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia.
Oleh karena itu, Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai luhur yang terdapat pada Pancasila adalah percaya kepada Tuhan, kebiasaan gotong royong, toleransi, saling menghormati, dan saling menolong. Nilai-nilai tersebut harus kita jaga dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbol sila pertama adalah bintang. Makna sila pertama adalah bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Contoh pengamalan Pancasila sila pertama, yang pertama, beribadah dengan kesadaran sendiri, yang kedua, melaksanakan ibadah tepat waktu, yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, dan yang keempat, selalu bersyukur dalam segala hal. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua adalah rantai. Setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama. Kita harus saling menghargai antar teman. Contoh perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kedua adalah yang pertama, saling menghargai, yang kedua, saling menolong, yang ketiga, memberi bantuan kepada korban bencana alam, dan yang keempat, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga, yang pertama, menciptakan kerukunan. Yang kedua, mendahulukan kepentingan umum. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Dan yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Makna sila keempat adalah ciri khas bangsa Indonesia yang menyelesaikan masalah bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila, yang pertama, musyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama. Yang kedua, musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, yang pertama, melaksanakan kewajiban. Yang kedua, menghargai hak orang lain. Yang ketiga, suka bekerja keras. Yang keempat, tidak boros. Yang kelima, bersikap adil. Dan yang keenam, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Demikian penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih dan selamat belajar. Nah, baik ya. Jadi, video tadi menjelaskan mengenai arti dari lambang Garuda Pancasila. Baik, kita review bersama-sama ya. Oke, sila Pancasila itu ada 5. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ada yang masih ingat dari video tadi? Lambang dari sila pertama apa? Ya, betul ya. Lambang dari sila pertama yaitu bintang. Contoh pengamalan dari sila pertama yaitu beribadah dengan rajin. Beribadah dengan rajin merupakan salah satu pengamalan dari sila yang pertama. Oke, sila Pancasila yang kedua, ada yang tahu? Ya, betul ya. Sila Pancasila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, lambang dari sila yang kedua ini adalah apa? Rantai ya, betul. Oke, pengamalan dari sila Pancasila yang kedua adalah contohnya suka menolong. Nah, itu merupakan salah satu contoh sila Pancasila yang kedua. Lalu, sila Pancasila yang ketiga. Ya, betul ya. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Oke, contoh pengamalan dari sila Pancasila yang ketiga itu contohnya boleh bekerja sama ya, bekerja sama menyelesaikan tugas. Oke, selanjutnya sila Pancasila yang keempat adalah
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, lambangnya ada yang tahu? Ya, betul ya. Lambangnya untuk sila yang keempat adalah kepala banteng. Oke, pengamalan sila Pancasila yang keempat contohnya adalah berdiskusi. Berdiskusi dalam menyelesaikan tugas, misalnya musyawarah memilih ketua kelas. Nah, itu contoh dari pengamalan sila Pancasila yang keempat. Nah, sekarang sila Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lambang dari sila kelima ini yaitu padi dan kapas. Nah, contohnya misalnya contoh pengamalannya itu berlaku adil kepada teman-teman, tidak membeda-bedakan teman. Nah, itu contoh dari pengamalan sila Pancasila yang kelima. Dari penjelasan mengenai perilaku pengamalan Pancasila, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Oke, boleh Yoris? Oke, baik, bagus ya pertanyaannya. Oke, kata Yoris, Bu, contoh lain pengamalan sila Pancasila yang pertama katanya. Oke, ada yang tahu contoh lain dari sila Pancasila yang pertama? Contohnya apa perilakunya? Oke, boleh Najla? Ya, betul ya. Hebat, pintar ya Najla. Oke, contoh lain kalau kata Najla itu tadi berdoa sebelum makan, Bu. Ya, betul ya, berdoa sebelum makan merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila yang pertama juga. Ya, oke, ada yang mau ngasih contoh dari pengamalan sila Pancasila yang pertama lagi? Oke, boleh Najwa? Ya, betul ya. Nah, kalau kata Najwa, berdoa sebelum belajar, Bu, kayak tadi. Ya, betul ya. Itu juga termasuk contoh pengamalan sila Pancasila yang pertama. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, sudah paham? Nah, baik. Setelah kalian mengetahui contoh perilaku pengamalan sila-sila Pancasila, tentunya kalian juga pernah melakukan pengamalan-pengamalan tersebut kan? Oke, sekarang adakah yang mau menyebutkan pengalamannya yang sesuai dengan perilaku sila-sila Pancasila? Oke, boleh Kirei? Ya, bagus. Oke, kalau kata Kirei tadi, Kirei pernah diskusi di kelas mengerjakan tugas. Ya, boleh. Oke, diskusi mengerjakan tugas kelas termasuk pengamalan sila berapa sih, Rey? Ya, betul ya. Diskusi mengerjakan tugas termasuk pengamalan dari sila yang keempat. Oke, betul. Ada lagi yang mau menyebutkan pengalamannya mengenai perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila? Oke, boleh Azwar? Oke, bagus ya. Katanya Azwar selalu berdoa sebelum tidur. Oke, berdoa sebelum tidur itu termasuk pengamalan sila Pancasila yang keberapa, Azwar? Ya, betul ya. Itu termasuk pengamalan sila Pancasila yang pertama. Oke, kalian sudah paham mengenai perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila? Oke, hebat kalau sudah paham. Nah, sekarang kalau sudah paham, Ibu ada tugasnya terdapat dalam LKPD. Tugasnya kalian membaca teks terlebih dahulu, setelah itu tuliskan pengamalan yang sesuai dengan sila Pancasila yang ada dalam teks tersebut ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk tugasnya? Oke, kalau tidak ada silakan kerjakan. Sudah selesai mengerjakan tugas di LKPD-nya? Oke, baik kalau sudah selesai. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita simpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Oke, jadi hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Ya, boleh Alfi. Ya, betul ya. Tadi kita sudah mengidentifikasi
pokok pikiran dari sebuah teks, kita juga sudah mengetahui mengenai pengamalan sila-sila Pancasila. Kita juga sudah menyebutkan pengalaman kalian mengenai perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Oke, sebelum menutup pembelajaran, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang kalian isi lembar evaluasi yang telah Ibu bagikan di grup WhatsApp kelas. Nanti setelah kalian selesai, kalian kumpulkan ke Ibu ya, bersama tadi tugas yang ada di LKPD serta tugas evaluasiannya difotokan lalu dikirimkan ke WhatsApp Ibu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Oke, baik kalau sudah paham. Oke, bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah kalau menyenangkan, alhamdulillah ya. Baik, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kembali ya. Silakan oleh KM dipimpin lagi ya doanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.